Apakah cincin Raja Sulaiman masih ada? Karena ia menulis dengan darahnya sendiri, tanya profesor. Dan Ornias pun menjawab, ya, masih. Boleh aku pinjam? Kata Rebecca menyela. Hanya untuk memerintahkan angin, agar tak terus-menerus berhembus dan bersuara kencang. Aku bahkan bisa mendengar gemanya di pikiranku sekarang. Tak ada gunanya, kata Syekh. Cincin itu sendiri tidak punya kekuatan apa-apa. Cincin itu memancarkan kebenaran Tuhan dalam diri pemakainya. Saat Allah masih bersama Sulaiman dan kebijaksanaannya belum ternoda oleh kesombongannya. Ia menguasai dunia dengan cincin itu. Namun cincin itu tak bisa mengubah angin, bahkan dengan alif, firman Tuhan, sekalipun. Firman Tuhan? Apa yang Anda maksudkan, Syekh? Tanya Rebecca. Kemudian Ornias menjawab, angin itu tak pernah mengendur sejak awal, dan mungkin tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Sayap-sayap yang memenjara api kami tak pernah tunduk kepada apapun, kecuali kepada pencipta semua angin. Jawab Ornias. Sayap? Apa maksudmu? Tanya Rebecca lagi. Apa kau tak mendengar mereka, Azza dan Azael? Mereka dikutuk sehingga harus berjuang melepaskan belenggunya, dan sayap mereka yang besar berkebak-kebak hebat dalam keadaan tersiksa. Para jin tertawan oleh kemarahan mereka, agar api kehidupan kami tidak padam. Azza dan Azael? Profesor Freeman tampak heran. Maksudmu malaikat yang jatuh? Legendanya ada dalam kitab Zohar. Iya, kata Syekh. Dan kebenaran legenda itu terdapat di kaki gunung-gunung kegelapan. Di sanalah keduanya terbelenggu dalam rantai besi, dan pita besi mengikat mereka dengan erat. Dan mereka tak bisa membebaskan diri mereka sendiri, para malaikat? Rebecca bertanya, heran sekaligus kasihan. Syekh menggeleng. Rantai mereka dibuat dari besi kehendaknya, ditempa dalam api murkanya. Tidak ada kekuatan yang dapat memutusnya dan membebaskan mereka, kecuali kekuatannya. Demikianlah kami berbagi nasib dengan mereka, kata Ornias. Dan juga harapan kalian, kata Syekh. Siapa yang bisa menghilangkan murka ilahi kecuali cinta? Siapa yang bisa membuka mata mereka selain berkat kemurahannya? Sesungguhnya rahmat Allah mendahului murkanya. Demikian tertulis dalam hadis, dan rahmatnya telah datang, dan semua ciptaannya kini bisa berjalan di jalan cinta. Jika mereka mau, iya, semua makhluk, manusia, jin, dan malaikat yang terusir, meskipun mereka harus mengepakkan 36.000 sayap di belakang mereka. Allah! Ali dan Rami berseru. Allah! Aku berseru bersama mereka. Rebecca menangis, dan kami menyebut nama-namanya yang indah. Penjelasan Syekh tentang cinta Allah yang tak ada batasnya membuat jiwa kami bergetar oleh kebahagiaan. Jiwa kami menangis dengan pujian dan syukur, dan zikir dengan namanya mengalir dari hati kami dalam setiap denyut jantung dan setiap tarikan dan hembusan nafas, sampai sungai zikir menghantar hati dan nafas kami sampai ke samudera tiada akhir. Kami menangis seperti bocah kecil, penuh rasa cinta yang tak terungkapkan, dan kami menangis lama sekali, seolah-olah abad keemasan terbentang di hadapan kami, di mana pengetahuan tentang keagungan dan keindahan Allah termanifestasikan pada semua makhluknya yang bermujahadah dan mencintai dalam naungan namanya. Dan mata Profesor Freeman yang masih sembab tampak heran dan bingung dengan ini semua. Syekh menatap kawan lamanya itu. Suaranya begitu lembut, penuh pengertian saat bicara. Sang intelektual telah gila karena cinta, dan ia tak lagi takut pada kegilaannya. Kau telah sampai sejauh ini, Slomeh. Mungkin engkau bukan muridku yang terburuk. Profesor hanya tertawa dan menggeleng-geleng. Kami pun ikut tertawa. Rebecca memeluk tangan ayahnya erat-erat. Syekh tak berkata apa-apa lagi,
tapi ia menatap Ornias. Gerbang sudah terbuka lagi, katanya. Ya, dan tak akan lama, jawab jin itu. Ayo semuanya, kita harus cepat pergi sekarang. Syekh lalu berdiri. Kami tak punya waktu untuk mengumpulkan barang-barang karena beliau sudah bergegas melangkah keluar istana. Kami segera sampai di Jalan Pualam dan angin meraung saat kami berlari melintasi jalan itu. Aku membayangkan diriku bisa mendengar jin berbisik-bisik dan aku menatap ke belakang untuk melihat cahaya pilar-pilar istana memancar di belakang kami, seperti memberi ucapan selamat jalan. Di hadapan pintu besar dari bangunan bundar, kami berhenti untuk menatap sekali lagi alam jin yang hendak kami tinggalkan. Semua kisah tentang jinistan terpampang di depan kami. Puncak-puncak kota yang meninggi seperti stalagmit di tengah-tengah gerigi gunung-gunung, teras yang membentuk desain geometris yang di luar pemahaman manusia, dan jutaan api yang bersinar laksana obor. Aku bertanya-tanya tentang nasib sang nakib, dan aku merindukan sekali lagi cahaya bulan dan bintang-bintang dan matahari. Matahari. Cepat, atau nasib kita akan sama saja, teriak Syekh. Ia sudah berdiri di sebelah kolam api dengan Nakib dan Ornias di sebelahnya, dan juga Balsebol yang berdiri lebih tinggi. Kami cepat-cepat menyusul, tetapi kolam api yang membara membuat ciut nyaliku. Aku tak tahu bagaimana kami harus kembali. Syekh tertawa melihat mukaku yang takut. Dari dalam jubahnya, ia mengeluarkan botol air dari kulit. Ini botol kulit yang diasapi, hadiah dari orang Tuareg, kata beliau. Ornias menunduk kepada sang nakib. Sungguh mulia hadiah dan pemberi hadiahnya. Hadiahku tertinggal di belakang. Dan Balsebul mendesah. Seandainya aku punya hadiah yang sesuai dengan amal kalian. Berjuanglah menegakkan kebenaran, jawab Syekh. Dan istiqomahlah. Tidak ada tindakan atau hadiah yang lebih besar ketimbang itu. Istiqomahlah. Lalu ia membuka botol itu dan menuangkan airnya ke nyala api. Aku tahu dari mana asal air dalam botol kulit itu. Nyala api itu tak mendesis, tapi justru menari menyambutnya, dan api itu padam dengan rela. Ornias dan Balsebul menatap lekat-lekat saat air itu memenuhi dahaga api dan menjadikan kolam besar itu berisi air murni. Kukira kami akan kembali terjun ke dalam kegelapan, tapi air itu memantulkan cahayanya sendiri. Ajaib, mukjizat, teriak Profesor. Syekh tertawa. Bukan mukjizat. Air samudera cinta meluas seperti hati, tanpa batas. Mari, bersihkanlah diri kalian. Berwudulah. Wudu seperti ini tak akan pernah kalian dapatkan lagi di kehidupan dunia. Ia memerintah kami untuk berkumpul di dekat kolam dan mencelupkan wajah kami ke air. Ali dan Rami langsung melakukannya. Captain Simage dan Rebecca mengikuti. Kemudian Profesor Freeman dan aku masih menatap air itu seolah-olah kami dalam keadaan tak sadar. Kami tak melihat ada bayangan kami di permukaan air. Syekh tak menunggu-nunggu lagi. Tetes, air, dan gelembung, semuanya satu, katanya, dan mencelupkan kepala kami ke dalam air. Air memasuki mata, telinga, dan mulutku. Keberadaannya yang hidup mengembang dalam diriku seperti sebuah nafas, meliputi setiap anggota tubuhku, setiap sel tubuhku, sampai aku merasa kesadaranku berkembang, seperti sayap cahaya dan melayang bahagia ke matahari. Kalau kau leburkan jiwamu ke dalam api cinta, kau akan melihat cinta itu menjadi kimia jiwamu. Kau akan melalui selat-selat sempit dan melihat dunia tiada batasnya. Yang belum pernah terdengar telinga akan terdengar. Yang belum pernah terlihat mata akan terlihat. Tulisan dari Hatif Isfahani. Dan kita masuk ke epilog dari novel Sang Raja Jin ini. Ini dia epilognya. Aku bangun di tempat tidur di kamarku sendiri, di rumah Syekh. Sembari pelan-pelan membuka mata, kutatap semburat cahaya fajar. Aku merasa bermimpi. Belum pernah aku merasa sesegar ini dalam hidupku. Sekali lagi aku mendengar ayam jago berkokok menyambut pagi, dan sekali lagi burung-burung berkicau membentuk alunan nada. Aku duduk dan mendapati diriku sudah berpakaian lengkap dengan jubah tuareg biru
yang diberikan kepadaku beberapa waktu yang lalu. Aku tertawa. "Panjang umurlah kalian, wahai burung-burung," teriakku di balik jendela. Aku tak bisa menahan diri, entah mengapa. Kini hatiku dibanjiri kebahagiaan. Aku telah berwudu dengan air cinta paling murni. Keraguan serta ketakutanku telah dibasuh bersih. Aku telah melihat lingkaran tertutup sempurna dan menyaksikan kebenaran dengan kesadaran akan hidup yang baru. Aku tertawa lagi dengan hati jernih dan menaikkan sholat diiringi kicau burung-burung. Kupanjatkan puji syukur atas rahmat dan cinta Tuhan yang tak pernah usai. Aku melakukan sujud syukur dan berdoa agar Syekh kami senantiasa diberkahi olehnya dan juga semua makhluknya, dan juga berdoa agar rahmatnya senantiasa tercurah kepada semua makhluk di dua alam dan kepada Syekh Jinistan yang baru. Setelah itu, aku bergegas turun dan sekali lagi menjerang air untuk menyeduh teh pagi dan mencari Syekh. Aku tak mencemaskan sahabat-sahabatku. Aku telah melihat air murni membasuh mereka, dan air dari laut yang murni itu pasti juga ikut terbawa sampai ke rumah ini. Akan tetapi, Syekh tidak berkata kapan ia akan pulang. Dan saat kuletakkan teko di atas kompor, aku baru sadar bahwa aku sebenarnya bahkan tidak tahu kapan aku pulang. Kami telah melakukan perjalanan keluar dimensi waktu, melintasi api dan air, dan aku tak tahu itu hari apa atau tahun berapa. Tapi itu tak penting. Aku hanya berharap bisa berjumpa Syekh dan menjadi sahabatnya, sebab dalam hatiku, aku melihat kasih sayangnya yang memantulkan misteri agung. Dan aku setidaknya memahami kata-kata terakhir Jalaluddin Rumi saat ia berbicara dengan gurunya Samsuddin Tabri. Demikianlah sang kutub dunia, menarikku seperti magnet yang menarik besi. Tanpa mencarinya, aku menemukannya. Syekh tengah berada di taman bersama burung-burung, dan mereka mendendangkan lagu kepadanya saat ia duduk di atas batu. "Hahaha, kau sudah bangun. Solmeh akan datang malam ini untuk dibaiat. Kita mesti membeli permen dan kopi untuk Rebecca," kata Syekh. "Syekh, kapan Syekh pulang?" aku bertanya. "Ketika engkau melihatku," jawabnya. "Tapi ini hari apa, Syekh?" "Hari ini adalah hari ini. Sufi selalu hidup pada hari ini, hidup saat ini, wahai intelektual," katanya sambil tertawa. "Alhamdulillah," kataku, ikut tertawa. Beliau bangkit dan aku mengikutinya pergi ke pasar. Dan sekali lagi, para pedagang menawarkan barang mereka untuk mendapatkan berkahnya. Dan sekali lagi, ia menyuruh mereka membagikannya kepada orang-orang yang tak mampu. Akan tetapi, ia bersikeras membayar kopi dan permen. Dan seperti sebelumnya, kami melewati kota lama, melewati Masjid Haramus Syarif. Tapi si fakir tak ada di sana. "Engkau tidak akan bertemu dengannya lagi di kehidupan ini," kata Syekh sambil menatap lurus ke depan. Perbatasan dua dunia telah ditutup dan disegel dengan air yang tak dapat ditembus oleh bangsanya, dan gerbang surga tak akan terbuka lagi sampai hari kiamat. Aku mengangguk, namun aku menjadi sedih. Aku melakukan perjalanan jauh persis seperti yang diramalkan si fakir, yang ternyata adalah jin, pemandu terpercaya dan sahabat terbaik. Seandainya aku tahu cerita tentang dirinya selengkapnya, aku rasa aku akan merindukannya. Saat kembali, kami melihat khoniqoh sudah diisi banyak orang. Sebagian mempersiapkan pesta malam nanti. Para wanita memasak, dan para lelaki membersihkan ruang pertemuan. Mereka senang melihat Syekh dan ia menemui mereka sebentar, meminum teh yang ditawarkan, lalu pamit untuk menemui putrinya. Tentu saja mereka tak bertanya tentang kepergian kami, dan mereka juga tak mengolok-olokku. "Kau tampak lebih tua," kata Mojdeh, dan aku melihat mereka saling memandang. Aku tak menjawab. Saat akhirnya aku sampai di taman, aku sangat senang berjumpa lagi dengan Ali, Rami, Rebecca, dan Kapten Simets. Syekh telah bertemu mereka dan mengatakan kepada mereka bahwa aku akan hadir. Aku menarik nafas lega dan memeluk saudara-saudaraku setarekat ini. Mereka telah tiba saat kami berbelanja dan Rebecca berkata bahwa ayahnya akan segera datang.
Ia bersikeras untuk mampir dulu ke kantornya. Kami duduk bersama dan berbicara pelan, sebagai sahabat lama yang merasakan pengalaman yang sama dan tak perlu penjelasan lagi. Mereka juga bangun di tempat tidur mereka masing-masing. Kata mereka, Rebecca dan Kapten Simage juga masih memakai jubah tuareg. Kami menggelengkan kepala dengan takjub. Ternyata di dunia ini 2 bulan telah berlalu di sini sejak kami pergi. Dan kami saling memandang, lalu tertawa. Kegembiraan kami begitu besar dan menular. Kami tertawa dan berbicara, dan Kapten Simage meminta kami memanggilnya dengan nama Arun. Aku menengok ke sekeliling untuk mencari tahu apakah ada orang lain yang mendengar pembicaraan kami, tapi tak ada orang lain di taman ini selain kami. Banyak darwis biasanya datang untuk merawat taman ini pada jam segini. Tapi tampaknya mereka sengaja memberi kami privasi. Demikianlah rasa saling memahami yang ada di Honeycomb. Kukatakan ini pada kawan-kawanku, tapi mereka tak terkejut. Kita telah berubah dan mereka melihatnya, kata Arun. Mereka bilang, aku lebih tua, kataku. Kamu memang tampak lebih tua, kata Rebecca. Sudah terlalu tua untuk bercukur, imbuh Rami, dan kami pun tertawa. Memang dalam cermin hati kami telah tumbuh melampaui masa kanak-kanak. Saat Syekh dan Profesor Freeman datang ke taman beberapa saat kemudian, kami masih bercengkrama dan tertawa. Kalian baru pulang dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, kata Syekh, sambil memberi isyarat agar kami tetap duduk. Apa maksud jihad yang lebih besar, Syekh? Tanya Rebecca setelah mereka berdua duduk bersama kami. Jihad melawan nafsu buruk. Itulah perang yang tiada pernah berakhir. Profesor Freeman mengangguk. Matanya berkilat-kilat. Ia tampak lebih muda. Hanya Syekh yang kelihatan tetap sama, tak berubah. Dan kini, sebelum Solmeh dibaiat, ada satu hal yang belum dilakukan, kata Syekh. Ia mengambil sesuatu dari balik pohon kemudian menunjukkan kashkul yang dulu dibawa si fakir. Aku tak melihatnya saat si fakir dulu hadir di taman ini. Ini hadiah yang tertinggal. 2 di dalamnya dan 1 di luar. Dan 3 hadiah sudah diberikan, kata Syekh. Kashkul ini ia berikan untuk Honeycomb, dan 3 hadiah sudah dia berikan, dan ia menepati janjinya. Ia lalu mengambil 2 benda dari kashkul itu dan menyerahkan salah satunya kepadaku. Benda itu berbentuk bujur sangkar yang diselubungi kain dan diikat dengan benang. Untuk sang intelektual, hadiahnya adalah kata-kata, ujarnya. Ia kemudian menyerahkan kantong kecil dari kulit kepada Profesor Freeman sambil berkata, untuk si pencari, hadiahnya adalah sesuatu yang dicari. 3 hadiah sudah diberikan, batinku. Aku menatap dengan heran, berapa banyak yang kulewatkan karena terus-menerus menulis. Aku membuka ikatan dan melepas selubung kain. Ternyata benda itu adalah sebuah buku yang berisi kata-kata, mungkin jurnal. Kubuka halaman pertama, tapi aku tak bisa memahami tulisan Hebraik yang aneh. Tampaknya tulisannya sama dengan tulisan yang ada di papirus kuno. Aku menyerahkannya kepada Profesor Freeman. Ya, katanya setelah memeriksa sebentar. Ini bahasa Kanaanitish, tak diragukan lagi. Dan ini ditulis belum lama. Kertasnya telah menguning, tapi serat-seratnya belum hancur. Umur buku ini tak lebih dari 40 atau 50 tahun. Ia membuka halaman-halamannya dengan pelan, sementara aku tetap memegang bukunya. Karena satu alasan, aku tak bisa menyerahkannya, dan ia tampaknya juga tak berusaha mengambilnya dari tanganku. Luar biasa. Menurutku ini seperti tulisan sejarah. Aku bersedia menerjemahkannya untukmu, kata Profesor. Aku menutup buku itu dan menatap wajah Syekh. Iya, buku itu punya arti buat kalian berdua, tapi berhati-hatilah. Hadiah ini tidak diberikan begitu saja. Kisah di dalamnya bisa mengubah diri kalian. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menyelimutinya lagi dengan kain. Seandainya aku tahu cerita tentang dirinya selengkapnya. Mataku berlinang-linang ketika memikirkan si fakir dan menyadari salah satu dari namanya yang lain. Juru tulis. Mari Slomeh, apa engkau tak mau berbagi hadiahmu dengan kami? Kata Syekh. Profesor Freeman tak bisa mengalihkan tatapannya dari buku yang sudah diselubungi kain. Perhatiannya terserap ke dalam rahasia yang mungkin tersimpan di dalamnya.
Dengan tak acuh ia membuka kantongnya, lalu mengambil sebuah benda yang kemudian ditunjukkan di telapak tangannya. Pelan-pelan matanya menatap benda itu, dan ia memandanginya cukup lama. Ya Allah, katanya berbisik, sebuah cincin emas kecil, sebuah batu akik berwarna hijau yang indah menempel di sana. Permukaannya datar, berbentuk sebuah bintang. Anak lelaki itu duduk meringkuk dan takut saat Robi berdiri di depannya seperti hantu hitam. Tangannya yang menakutkan dan keriput pelan-pelan menyentuh dahi anak lelaki itu dengan telunjuknya. Anak lelaki itu langsung tenang. Sentuhan itu, entah bagaimana, melegakannya sekaligus membuatnya tegang. Anak itu duduk tegak dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang. "Kau tahu siapa Raja Sulaiman?" tanya lelaki tua itu. Anak itu mengangguk. "Ibu pernah bercerita, aku diberi nama seperti namanya. Ia pintar." Lelaki itu pun mengangguk tampak senang, dan anak lelaki itu jengah dan merasa bangga atas jawabannya sendiri. "Ya, pintar dan bijak. Kau diberi nama seperti dia, dan kau juga sangat cerdas. Tapi kau tahu apa arti menjadi orang bijak?" Anak itu berpikir dan berpikir, sampai dahinya mengernyit dalam-dalam. "Tidak," jawabnya pada akhirnya. Lelaki tua itu tertawa lembut ketika melihat ekspresinya. "Baiklah, menjadi bijak berarti dua hal. Yang pertama seperti resep, seperti mencampur tepung dan air untuk membuat kue matsos. Yang kedua adalah mengingat Tuhan, dan kemudian bertindak berdasarkan hati yang ingat pada Tuhan." "Hah? Engkau belum paham? Aku tahu. Jadi aku akan menceritakan sebuah kisah untuk menjelaskannya." Anak itu duduk bersandar di kursi besar dan melipat kakinya sambil bersidekap. Ia siap mendengarkan, seperti anak yang siap mendengarkan cerita ibunya saat hendak tidur. Ia masih mendengar suara orang tuanya di luar, tapi ia tak ingin memanggil mereka sekarang. Rabi itu menatap si anak dan tersenyum sendiri. "Ini adalah cerita yang akan terus kau ingat," katanya. Apakah ceritanya panjang?" "Ya, kisah yang amat panjang. Tetapi aku hanya punya waktu untuk menceritakan bagian pertamanya. Sisanya akan kau ketahui nanti," kata Rabi. "Cerita apa itu?" tanya si anak antusias. "Tentang ini," kata Rabi, lalu pelan-pelan menunjukkan sebuah cincin yang diambil dari kantongnya. Cincin emas dengan batu permata hijau yang berbentuk bintang. Dengan cincin seperti ini, Raja Sulaiman dapat memahami bahasa burung, dan ia dapat menguasai setan. "Kamu tahu apa itu setan?" Anak itu cuma menggeleng. "Setan itu seperti dipuk." "Oh," kata anak itu. "Monster?" "Ya," kata Rabi mengangguk. "Di mana Raja Sulaiman mendapatkan cincin itu?" tanya si anak. "Tuhan yang memberikan padanya. Ini, peganglah." Ia menjatuhkan cincin itu dengan pelan ke telapak tangan si anak. Cincin itu terasa berat baginya, dan ia menatapnya selama beberapa saat. Emas yang kemilau dan batu permata hijau membuatnya terpesona. "Apa ini cincin sihir?" tanya anak itu penasaran. Matanya membelalak. "Bukan," jawab Robi. "Kekuatannya berasal dari kekuatan Tuhan di dalam diri orang yang memakainya." "Apa yang akan kau lakukan dengan benda ini?" tanya anak itu sambil menyerahkan cincin itu kembali. Ia tampak sedikit kecewa. "Aku akan menyimpannya sampai tiba saatnya aku berikan kepada orang lain." "Kepada siapa?" "Kepada siapapun yang dikehendaki Tuhan." "Apakah Tuhan akan memberikannya kepadaku mungkin suatu saat nanti?" "Mungkin. Dia akan memberikannya padamu," kata lelaki tua itu dengan serius. "Apabila hatimu sudah cukup bijak untuk tahu apa yang mesti dilakukan dengan cincin ini." Sisi lain, di saat sekarang, aku mendekat untuk melihatnya. Tapi Profesor Freeman mengatupkan genggamannya, sehingga kami tak bisa melihatnya. Aku tak tahu apakah yang lain juga melihatnya, hanya Rebecca yang mengamati reaksi ayahnya. "Dan sekarang," kata Syekh sembari menatap ke atas, "hadiah sudah diberikan dan makan malam hampir siap. Kau telah diundang, Slomeh. Ishak akan mengantarkanmu pada saat kau sudah siap." Syekh berdiri dan masuk ke Khonikoh. Ali, Rami, dan Arun mengikutinya. Rebecca tetap bersama ayahnya saat aku menjelaskan tata cara upacara baiat dan makna-makna simbolisnya. Ia tak mengangkat kepalanya, dan aku bertanya-tanya,
Apakah ia mendengar penjelasanku atau tidak? Tangannya masih tertutup. Dan kami punya permen, tapi jika kau ingin membeli sebuah, panggil aku Solomon, tukasnya seraya menatap putrinya. Dan aku tak perlu kemana-mana, aku sudah punya cincin untuk diberikan. Tiba saatnya Profesor Freeman dibaiat sebagai darwis. Lalu dihelatlah acara makan dan musik yang menggembirakan. Alunan nai dari Ali yang juga pernah merasakan api dan air murni membuat hati kami terangkat ke sebuah alam tempat api dan air menyatu, menyanyikan pujian kepadanya. Setelah baiat dan makan malam yang nikmat, kami duduk lagi di taman mendengar Syekh berbicara. Ketahuilah wahai darwis, cinta adalah dasar dan prinsip dari jalan menuju Tuhan. Segala keadaan dan makom adalah tahapan-tahapan cinta yang tak akan bisa dihancurkan selama jalan cinta itu ada. Seperti yang ditulis Amr ibnu Uthman Maki dalam kitab Imahabat, kitab cinta. Allah menciptakan jiwa 7.000 tahun sebelum tumbuh dan menempatkan jiwa dalam makam kedekatan. Dan dia menciptakan ruh 7.000 tahun sebelum jiwa dan menyimpannya dalam makam keakraban. Dan dia menciptakan hati 7.000 tahun sebelum ruh dan menyimpannya dalam makam persatuan. Dan dia menyibakkan tajalli keindahannya kepada hati 360 kali dalam sehari. Dan menatapnya 360 kali setiap hari. Dan dia membuat ruh mendengar kata cinta sejati dan menambahkan 360 keakraban kepada jiwa. Dan demikianlah ketika Tuhan menyuruh mereka melihat alam semesta yang diciptakannya, mereka tak melihat hal-hal yang lebih berharga ketimbang diri mereka sendiri, dan karenanya mereka dipenuhi kebanggaan dan kesombongan. Lalu Allah memberi mereka hukuman. Dia memenjarakan hati dan ruh dalam jiwa dan jiwa dalam tubuh. Kemudian dia mencampurkan mereka dengan akal, dan masing-masing mulai mencari makam asalnya. Tubuh sujud dalam sholat, dan jiwa meraih cinta. Ruh sampai kedekatan dengan Tuhan, sedangkan hati mendapatkan kedamaian dalam persatuan dengan Allah. Syekh berhenti sejenak untuk menyalakan cangklongnya. Matanya menatap wajah kami sembari menghembuskan asap putih. Jangan minta penjelasan. Cinta tak bisa dijelaskan. Penjelasan tentang cinta bukanlah cinta, karena cinta melampaui kata-kata. Jika seluruh dunia ingin menarik cinta, itu takkan bisa. Dan jika mereka berusaha keras menjauhkannya, mereka juga takkan bisa. Sebab cinta adalah anugerah ilahi. Ia tidak dapat direbut, juga tak bisa dilawan. Banyak yang tersentuh kerinduan oleh kata-kata Syekh itu, namun hatiku hanya merasakan kebahagiaan. Dan saat semua darwis akan pulang pada malam itu, kami saling berpelukan sebagai teman seperjalanan, teman sehati dan saudara. Arun dan Rebecca tidak saling menatap selama Syekh memberi ceramah, juga setelah teh dan makanan dibersihkan. Tapi mereka saling mendekat setelah semua orang pergi. Aku melihatnya, dan perasaan mereka tak perlu dijelaskan lagi. Akhirnya Rebecca mencium ayahnya saat ia duduk di sampingnya. Ia juga menghabiskan malam di Honikoh dan mulai kontemplasi sebagai seorang darwis. Aku berjalan di sebelah Syekh saat ia mengantar mereka sampai ke pintu. Mereka sepertinya enggan pulang dan berdiri bercakap-cakap beberapa saat lamanya. Tapi akhirnya, aku mencium keduanya dan mereka berdua membungkuk hormat kepada Syekh sambil mengucapkan salam. Kami menatap mereka menapakkan kaki menuju jalan raya. Tanah masih basah oleh hujan dan bulan muncul di tengah kesejukan udara. Kulihat mereka berjalan bergandengan. Sesekali awan muncul menyaput wajah rembulan. Setelah mereka sampai di tepi jalan, Syekh menutup pintu dan tertawa ringan. Hasrat untuk mencintai adalah usapan dari surga, tuturnya. Saat kami berjalan ke rumah, ia berhenti dan menatap langit malam. Bulan purnama dan bintang tampak dekat dan cemerlang. Ia mengambil sesuatu dari kantong jubahnya. Pelan-pelan dibukanya genggaman tangannya, dan aku melihat seekor ngengat coklat berada di telapaknya, seperti sudah mati. Ia menyentuhnya dengan lembut dan meniupnya pelan. Sayap-sayapnya mulai bergerak, lalu mengepak. Syekh mengangkat tangannya agar ngengat itu terbang. Kulihat ngengat itu melayang berputar-putar di kisaran angin.
seperti mengikuti irama yang hanya diketahui oleh hewan itu sendiri. Ia terbang tinggi hingga menghilang dari pandangan. Aku tahu, ia pasti menuju lampu malam dunia, menuju cahaya kekasihnya. Dan kisah ini selesai, tamat.